Oke. Waktu di tracheotomy, pecah saudara. Diintubasi untuk ketiga kalinya lagi. Waktu ini tapi bocor semua sampai melembung kemana-mana semua. Aduh kasihan sekali saudara. Down lagi. Kita udah up, down. Ngalamin begitu saudara. Akhirnya waktu dia ini udah nggak bisa dikasih nafas dengan baik. Kemudian, aduh di Semarang itu ya, minta ampun. Kan ini gagal ginjal, mau dialise. Rumah sakitnya nggak ada mesin dialisis saudara. Saya sendiri harus nyari rental saudara. Mau nyewa di mana nih? Akhirnya dari Tlogorojo dibawa ke rumah sakit apa sih itu saya lupa. Bukan yang rumah sakit apa itu? Bukan Elizabeth yang bukan Tlogorojo, satu lagi. Panti Wilasa, dibawa ke Panti Wilasa. Kita bawa, udah dibawa dokternya nggak tahu di mana, susternya nggak tahu di mana. Wah, setengah mati sudah. Saya sampai ada keinginan untuk protes sama Tuhan. Aku ini melayani loh, setengah mati. I put my life on the line gitu rasanya mau, tapi nggak berani ngomong gitu, nggak berani sudah. I know better than that gitu loh. Amin. Tapi kita mengalami itu semuanya. Di tengah-tengah itu akhirnya dokternya bilang, ini maaf, terus terang udah nggak ada harapan lagi. Dokternya orang Kristen, sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dan kita udah nggak tega lihat keadaan beliau. Akhirnya Kamis sore, saya ingat, setelah perjuangan dari senang sekali Rebo pagi sampai Kamis sore nggak ada harapan. Akhirnya sebagai yang paling tua di keluarga, saya yang memutuskan untuk Pak Dokter udah nggak usah intervensi lagi. Karena jantungnya mulai melemah lagi, mau disuntik kordaron lagi enggak, supaya dipompa lagi, saya udah kasihan. If she wants to go, let her go. Wah enggak kolu, enggak tega. Mau ngomong, saya nangis saudara. Saya ngomong sama dok, udah enggak usah lagi. Kita satu keluarga kumpul, kita bilang sama mama, Ma, sorry kalau ada yang kita salah. Doa, nangis, kita say goodbye. Kamis sore, saudara. Saya keluar dari rumah sakit itu, I can still remember the feeling until today. I feel like a murderer. Because I make a decision to stop semua pengobatan. Itu Kamis sore. I was so exhausted sampai rumah, ngeblak begitu. Saudara. Baru 1 jam, I got a phone call dari LA. By the time itu udah sekitar 1 bulan lebih itu, mami saya udah dioperasi, udah baik, udah nyetir kemana-mana, udah gak apa-apa. Tahu-tahu saya dapat telepon, mami masuk ICU. Hah? Mami saya masuk ICU. Aduh, udah lemesnya gak kawan. Baru membuat keputusan untuk mama mertua udah goodbye. Sampai rumah, mami saya masuk ICU. Berdoa lagi sudah nggak, kekuatan mental saya sudah hampir habis. Lewat 1 jam ya. Tambah gawat, mami code blue. Doa. Jam 9 malam, adik saya telepon nangis. Sorry Koden, mami nggak ada. Saya teriak saudara. Masa dalam 1 hari saya harus ngalamin segitu banyak sih? It's painful, very painful. Saya lagi pelayanan. Dan saya sampai, wah, begitu banyak kesembuhan yang saya alami di Afrika just a few days before. Besok pagi-paginya berangkat kembali ke Amerika. Saya nggak ketemu sama mami saya itu udah sebulan lebih. Sejak Christmas, jadi udah hampir 1,5 bulan. Miss her very much. She's dead. Bikin arrangement untuk mengubur mami saya. That was the hardest week this year. Kemarin keluarga saya kalau Thanksgiving dinner tuh hari Rabu, karena tiap kali ada Thanksgiving retreat kan. Kemarin hari Rabu, kita Thanksgiving dinner. It was difficult. We cried around the table. There was not much parties there. It was difficult.
Saya harus tegar, I have to bury my mom. I preached, bury her. The next morning I got a phone call dari Indonesia. Mama mertua is gone. Terbang lagi ke Indonesia. I bury my mom this Saturday. The next Saturday I bury my mother-in-law. Had to speak in that funeral too. Habis-habisan rasanya, saudara. It was difficult. Di tengah-tengah itu semuanya, istri saya bisa kena heart attack. Can you imagine? I feel very lonely. I feel very alone. Gak ada apa-apa, istri saya sehat. Sama sekali sehat. Waktu di angiogram aja, gak ada penyempitan sedikit pun. Gak ada, totally clear. Bisa begitu, saudara. I feel very alone. I know what it feels to be very alone. Mau ngomong sama my closest ministry friend, dua-duanya gone. Don't have anybody. I've been through the valley of the shadow of death. It hasn't been difficult. It hasn't been easy. It's been very difficult. Ayat ini tentunya was in the funeral. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Sometimes I wonder, what is the purpose of this whole thing? Untuk apa sih semua penderitaan-penderitaan yang harus kita lalui? It's because we have not gotten to this place yet. Waktu dua-dua mami saya waktu di LA, my goodness, saya nggak nyadarin waktu kita funeral itu, maybe almost 1,000 people came. Saya nggak tahu bahwa mami saya itu punya segitu banyak teman. Orang Meksiko, orang Filipina, saya nggak tahu dari mana. Pada datang nangis-nangis di peti mami saya. I don't even know who they are. Rupanya itu dia bisa reach out ke tukang nailnya dia, salonnya, whatever, semua tuh dia reach out, jemputin orang, dia sering visitasi orang. Mami saya tuh supirnya all the senior citizen di LA, tante gue tahu, om gue tahu. Sampai terakhir. Kenapa dia ngotot cepat minta di operasi tumornya? Karena dokter bilang ini kalau enggak ya enggak apa-apa, cuman ada kemungkinan you seizure, you enggak boleh nyetir. Dia bilang kalau enggak boleh nyetir, percuma ngapain? Karena dia kerjanya tiap hari itu visitasi orang, saudara. Dan tiap minggu tuh dia nyembutin banyak orang untuk datang ke gereja. That's my mom. And saya menyebutkan ayat ini waktu di funeral. Dia sudah mengakhiri pertandingan yang mencapai garis akhir, memelihara iman. Mertua saya waktu di panti Wilasa itu, kan dia in and out of coma, Waktu dia a little bit sadar, dia nanya, saudara. Dengan intubasi di mulut dan di hidungnya itu, dia nanya, nyebutkan nama. Si ini gimana? Namanya siapa? Disebut. Saya nggak tahu siapa yang dia tanyain. Mungkin kita anak-anak di sini nggak ada yang ditanyain. Dia tanya nama seseorang. Kalau nggak salah Betsy atau siapa? Siapa Betsy? Kita nggak kenal. Siapa sih Betsy? Nggak ngerti. Only setelah penguburan selesai, saya lagi beres-beres kamarnya mama mertua saya. Tahu-tahu saya ketemu a little black book. I wish I brought it here. It's in my home. It's her prayer journal. Di situ dia tulis, pakai bahasa Belanda itu dia. Namanya orang-orang, nyonya siapa, ditinggal suaminya punya istri baru gitu. Ada tulisannya gitu, terus nomor teleponnya. Jadi dia nyatetin orang-orang yang counseling itu dicatin di situ untuk didoakan. Kita buka the last entry. Ada tulisan nama itu, Betsy. Ternyata that was the last person yang dia layani dan dia doakan. Sampai akhir di ICU, dia masih mendoakan.